Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas latihan soal tentang dinamika partikel. Nah, kalau kalian belum review materi, kalian bisa cek di video sebelumnya tentang review materi. Di situ ada membahas tentang gaya berat, kemudian gaya normal, dan gaya gesek. Nah, untuk soal nomor 1, ini masuk ke dalam tentang gaya. Nah, kita coba cek. Di sini ada gambar balok, kemudian ada gaya tarik ya. Kemudian ada pernyataan 1 sampai 4. Kita harus mengecek pernyataan mana yang benar. Oke, sekarang kita lihat dulu. Di sini ada gaya F1, F2 sama F3. Pertanyaan yang pertama, apakah bendanya itu bergerak? Jawabannya belum tentu ya, karena kalau misalkan kita tarik ke arah kanan 10 Newton dan ditarik ke arah kiri sebesar 10 Newton, maka bendanya akan setimbang alias tidak bergerak. Sekarang kita cek. Yang ke arah kiri itu 36. Yang ke arah kanan berapa? 1 tambah 2, 3. 4 tambah 2, 6. Berarti 36. Totalnya sama nih, kanan dan kiri 36. Artinya apa? Artinya benda akan diam. Oke, kalau bendanya diam, berarti kira-kira pernyataan yang benar mana? Karena benda diam, oke, pernyataan 3 itu benar. Kemudian, kalau benda diam, artinya nomor 2 salah. Kalau benda diam, maka percepatannya akan 0. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah 1 dan 3. Karena kalau yang 4 ini ambigu ya. Yang dimaksud gaya tarik itu gaya tarik yang mana gitu ya. Jadi 1 dan 3 jawabannya. Selanjutnya untuk soal nomor 2, di sini ada balok masing-masing ditarik oleh gaya dan memiliki berat masing-masing juga. Yang ditanyakan adalah percepatan terbesar. Nah, untuk membahas soal nomor 2, ini ada di materi hukum Newton. Jadi hukum Newton itu ada 3. Nah, kalau bendanya diam, kita pakai hukum Newton pertama. Kalau bendanya bergerak, kita pakai hukum Newton kedua. Dan kalau berkaitan sama aksi reaksi, maka ada hukum Newton ketiga. Kalau kalian lihat, di sini kan ada benda, kemudian ditarik oleh gaya. Otomatis, benda tersebut tentu akan bergerak. Berarti kita akan menggunakan hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua rumusnya apa? Sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F itu artinya jumlah gaya, M itu adalah massa dan A-nya itu adalah percepatan. Karena yang ditanyakan adalah percepatan, maka kita bisa tulis gini ya. A sama dengan sigma F dibagi M. Kita pindah ruas M-nya ke kiri menjadi pembagian. Kemudian untuk gambar yang yang nomor 1, maka A-nya adalah jumlah gayanya itu adalah 120, massanya adalah 20 kilo. Berarti 6 aja meter per second kuadrat. Kemudian gambar kedua, A sama dengan 100 dibagi 10, coret-coret berarti 10 meter per second kuadrat. Kemudian A yang ketiga sama dengan 150 dibagi 50 sama dengan 3 meter per second kuadrat. Jadi yang terbesar mana percepatannya? Yang terbesar adalah yang nomor 2. Selanjutnya untuk nomor 3, di sini ada ikan tergantung pada tali. Oke, mungkin kalau misalkan kita gambarkan gini ya. Nah, kayak gini ya. Tergantung pada tali, berarti ada gaya tegangan talinya, gravitasinya 10 meter per second. Ikannya punya massa. Kalau ada benda memiliki massa, dia punya V ke arah bawah. Berarti nanti seperti ini, yang ditanyakan adalah T-nya. Oke. Di sini kita menggunakan konsep hukum Newton. Nah, karena ikannya digantung, berarti kan tidak bergerak. Sehingga kita gunakan hukum Newton pertama, yaitu sigma F sama dengan 0. Jangan lupa, ketika ada gaya ke atas, itu nilainya positif, berarti bisa kita tulis T. Kemudian W-nya karena berbeda arah berarti minus W sama dengan 0.
maka T sama dengan W. T sama dengan W bisa kita uraikan menjadi massa kali gravitasi. Sehingga T sama dengan masanya berapa? 1. Gravitasinya berapa? 10. Berarti T sama dengan 10 Newton. Selanjutnya, untuk soal nomor 4 ini menggunakan prinsip hukum Newton, tapi ada hubungannya dengan gaya normal. Oke, kita review dulu. Jadi kalau ada balok, dia ditarik oleh gaya, tapi gayanya miring membentuk sudut, maka yang harus kalian lakukan adalah memproyeksikan terlebih dahulu ke sumbu Y menjadi Fy dan ke sumbu X menjadi Fx. Yang dekat dengan sudut kita pakai sin, berarti nanti yang dekat dengan sudut kita pakai cos, berarti nanti Fx-nya itu rumusnya adalah F cos theta. Theta itu adalah sudutnya. Kalau Fy berarti F sin 30 derajat. Ini langsung kita ganti aja ya tetanya ya. Kemudian kalau gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus terhadap bidang sentuh. Kalau di sini ada balok diletakkan di atas lantai, berarti bidang sentuhnya kan ini. Berarti gaya normalnya itu bisa kita bikin ke atas. Itu gaya normal. Sampai situ paham? Oke. Kemudian karena benda ini belum dinyatakan bergerak, berarti kita gunakan hukum Newton pertama, di mana sigma F sama dengan 0. Kemudian setelah itu kita masukkan gaya-gayanya. Di sini kan berarti ada yang masih bisa kita uraikan nggak gayanya? Normal. Jadi kalau ada benda itu kita tuliskan dulu gaya-gaya yang bekerja, baru kita jumlah-jumlahkan gitu ya. Nah di sini jangan lupa ada W karena baloknya memiliki berat pastinya, sehingga kita tulis W. Diketahui ya W-nya itu adalah 100 Newton. Oke, karena yang ditanyakan adalah gaya normal. Kalau kalian lihat kan berarti di sini ada gaya yang bekerja pada sumbu Y dan ada yang gaya bekerja pada sumbu X ya. Karena yang ditanyakan adalah gaya normal, berarti gaya normal kan ada di sumbu Y. Berarti kita menggunakan sigma Fy. Kita masukkan semua gaya yang ada pada sumbu Y. Yang pertama ada N ditambah Fy atau langsung aja F sin 30, kemudian dikurangi W karena arahnya berbeda sama dengan 0. Maka N sama dengan W dikurangi F sin 30. Kemudian N sama dengan 100 dikurangi F yaitu 40 kali setengah. N sama dengan 100 coret dikurangi 20, maka N sama dengan 80 Newton. Kalau tadi kita sudah belajar materi yang cukup mudah levelnya, sekarang soal kelima ini agak berpikir sedikit. Jadi yang ditanyakan itu adalah gaya kontak. Nah, secara pengertian gaya kontak itu adalah gaya yang terjadi akibat dari dua benda yang melakukan kontak satu sama lain. Oke. Nah, logikanya gini. Kalau kita mendorong balok kedua, tentunya balok kedua itu akan mendorong balok pertama. Bisa kita tuliskan F21. Nah, ketika balok kedua itu memberikan gaya ke balok pertama, maka balok pertama itu akan memberikan reaksi yang sebaliknya, yaitu F12. Sampai situ paham ya? Itulah yang disebut gaya kontak. Oke. Nah, di sini untuk menyelesaikan soal ini kita cari dulu percepatan sistemnya menggunakan hukum Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A.
Kemudian yang ditanyakan adalah A, maka sigma F per M-nya itu adalah M total, yaitu M1 ditambah M2. Sigma F-nya itu adalah gaya totalnya, yaitu 6, dibagi masanya 2 ditambah 4. Berarti 1 meter per second kuadrat. Kemudian untuk menghitung gaya kontak, misalkan kita melihat dari masa 2. Kita lihat dari masa kedua ya. Oke. Menggunakan rumus sigma F sama dengan M2 dikali A. Pada balok kedua, dia kan ada gaya dorong, berarti F. Kemudian ada gaya yang berlawanan tidak, yang bekerja pada balok kedua. Jawabannya tidak ada ya, karena gaya kontaknya ini searah dengan gaya dorong. Jadi pada balok kedua itu ada gaya dorong, dan balok kedua itu juga memberikan gaya, yaitu F21, dan arah mereka itu sama. Ketika arahnya sama, berarti bisa kita tulis langsung F sama dengan M2. M2 itu adalah 4, A-nya adalah 1. Jadi gaya kontaknya itu adalah 4 Newton. Nah, sekarang kita tinjau dari M1. Harusnya nanti nilainya itu sama. Sekarang kita lihat untuk balok pertama itu dia ada gaya dorong, berarti F, tapi dia ada gaya kontak F12 yang berlawanan arah dengan gaya dorong, berarti dikurangi F12 sama dengan massa balok dikali 1. Maka F sama dengan 2, F12 nya kita tambahkan. F12 itu adalah gaya kontak yang kita cari, berarti nanti F nya itu adalah 6 dikurangi 2 sama dengan F12, berarti 4 Newton. F12 ini berarti kita tulis F21 ya. Oke, jadi hasilnya itu sama.